Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah. Ada dialog yang sangat menarik ya antara Burhanuddin Muhtadi, yaitu pemilik dari indikator survei indikator, dengan Metro TV, di mana di sini ada pembahasan tentang bagaimana kecewanya para simpatisan Anies Baswedan atau anak Abah ketika PKS memilih Ridwan Kamil, sehingga bisa dikatakan akhirnya pendapatan suara dari PKS sangat menurun drastis. Nah, bagaimana analisanya? Mari kita simak videonya berikut ini. Yang kedua, dari pemilih PKS, pemilih PKB, pemilih Nasdem, itu yang memilih Pramono Rano Karno di atas 50%. Terutama Nasdem dan PKB. Kalau PKS split ya, di bawah 50%. Nah, apa yang menarik? Yang menarik adalah tiga partai ini itu kan pendukung Anies waktu Pilpres, ya. Dan di Jakarta pemenangnya adalah PKS. PKS punya calon wakil gubernur namanya Suswono. Jadi ketika mesin partainya itu ngadat, ya, yang mendukung Ridwan Kamil, sementara penumpangnya ikut Pramono Rano Karno, ya tinggal menunggu waktu. Dan itu menurut saya nggak bisa dipisahkan dari faktor Anies. Meskipun ini agak ramai di media sosial. Saya kan ngomong, saya itu orang yang lihat data aja. Saya nggak mau pakai perasaan, saya nggak mau baper gitu ya. Jadi dari dulu misalnya saya ikut tanda tangan petisi anti dinasti, tapi ketika data mengatakan Gibran ternyata punya efek positif buat Prabowo, ya saya akan bilang, meskipun itu nggak sesuai dengan preferensi saya, tapi kita sebagai saintis diajarkan oleh guru saya, data adalah data, opini itu gratisan. Dalam soal ini juga begitu, ada efek positif buat Pramono Anung, dukungan Anies Baswedan, tapi juga ada efek negatifnya loh. Apa itu? Pemilih non-muslim Pramono sebelum Anies deklarasi dengan setelah Anies deklarasi mendukung Pramono itu menurun. Jadi ada penurunan segmen pemilih non-muslim Pramono. Kita tahu PD Perjuangan kan basisnya salah satunya adalah non-muslim. Sebelum deklarasi Anies itu kisaran 70% lebih pemilih non-muslim yang memilih Pramono. Tetapi setelah deklarasi menurun. Nah kemana ini? Mereka mau melihat Ridwan Kamil, ada FPI, ada PKS, ya. Nah kemudian melihat Dharma Kun ini. Dharma ini kan latar belakang agamanya kita tahu ya. Dan saat yang sama mungkin Dharma dianggap sebagai jalan tengah kan. Masih mayoritas pemilih non-muslim yang memilih Pramono, tetapi ada penurunan yang cukup tajam ya, meskipun masih mayoritas ya. Dan kalau dihitung antara yang datang dan pergi, lebih banyak yang datang atau pergi, netnya positif atau negatif, clear datanya. Faktor Anies netnya positif, lebih banyak yang datang ketimbang yang pergi. Artinya Pramono meskipun kehilangan sebagian pemilih non-muslimnya dapat limpahan pemilih muslim. Dan itu yang menjelaskan naik dari 43 ke 49 hingga 50%. Jadi tadi limpahan pemilih partai-partai Islam, termasuk partai-partai yang mendukung Ridwan Kamil, yang memilih Anies Baswedan waktu Pilpres, PAN, kemudian Golkar, Gerindra. Dan itu yang saya sampaikan di banyak tempat, mesin partai Ridwan Kamil memang ngadat kata Mbak Mardhani Alisera kan apa? Udah habis duitnya buat Pilpres. Itu pengakuan yang terlalu jujur. Udah habis duitnya buat Pilpres, Mas. Tetapi jangan-jangan juga itu cara elit PKS untuk merasionalisasi ya kekalahan mereka. Karena jangan lupa PKS kan mendapatkan banyak dampak negatif ya ketika mengusung Ridwan Kamil. Ya, itulah tadi statement yang sangat menarik ya dari Burhanuddin Muhtadi, di mana di sini ada pengurangan dan juga penambahan suara di saat Anies Baswedan ini menyatakan dukungannya kepada Pramono Anung. Nah, hal ini terjadi sehingga akhirnya para pemilih yang non-muslim dari Pramono Anung itu sebagian lari ke Dharma Kun, sehingga Dharma Kun ini mendapat limpahan suara dan melonjak naik sampai dengan 5%. Tapi menariknya di sini adalah bisa dikatakan partai yang mengusung dari Ridwan Kamil ini sangat banyak ya, kurang lebih sekitar 12 partai, di mana di situ bisa dikatakan
mayoritas ya memang pemilihnya Muslim. Tapi kenapa pada akhirnya mereka menyatakan dukungan kepada Pramono Anung? Menurut riset dari Burhanuddin Muhtadi adalah karena partai-partai pendukung yang dulunya mendukung Anies pada saat Pilpres itu simpatisannya atau grassrootsnya, akar rumputnya itu malah memilih siapapun yang dipilih oleh Anies Baswedan. Sehingga ketika Anies Baswedan menyatakan dukungannya kepada Pramono Anung, maka tentu saja para akar rumput atau yang kerap disapa anak abah ini ikut memilih Pramono Anung, sehingga suaranya naik secara signifikan dari yang awalnya baru dikenal hanya 1%, naik menjadi 30%, 40%, sampai dengan akhirnya pada pemilihan memperoleh 50%. Itulah dampak dari pada akhirnya PKS, karena PKS membuang Anies Baswedan sehingga membuat kekecewaan dan akhirnya para pendukungnya ini berontak dan tidak memilih siapapun yang diusung oleh PKS dan memilih untuk ikut dengan Anies Baswedan. Ya itulah tadi statement atau pernyataan yang sangat menarik dari Burhanuddin Muhtadi ya. Bagaimana dengan rekan-rekan semua di sini? Apakah sependapat dengan beliau atau mungkin ada komentar pribadi yang berbeda dengan Burhanuddin Muhtadi? Silakan tuliskan di kolom komentar ya. Jadi sampai di sini dulu Eden Project. Jadi memang kami ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.